di hari kiamat, hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan, dan Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh ketika dia masih hidup, akan aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga, hidup kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Tuh, itu adalah sertifikat surga untuk umat Islam, dan itu tidak ditemukan di ajaran Kristen. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Walaupun dia meninggal belum bertobat juga, dia akan mendapatkan selagi dia muslim. Kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, namun kemudian ada dosa yang dia bawa, itu kami serahkan kepada Allah. Tapi Allah bukanlah seorang politikus. Allah itu pencipta alam semesta yang ketika Allah berfirman atau berkata, maka janjinya itu adalah hak, janjinya itu pasti betul, janjinya itu pasti benar. Tidak mungkin Allah pencipta alam semesta yang maha benar ini ingkar terhadap janjinya. Allah mengatakan, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan wa yukaffir an sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh, begitu ia mati, maka aku akan hapuskan dosa-dosanya. Berarti dari narasinya Bang Juma, saya memahami satu poin di sini ya. Berarti mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah mendapatkan keselamatan, luar biasa. Iya, betul. Salah satu ending daripada pengajaran Yesus itu adalah masih banyak hal. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk surga. Berarti menurut Yesus, syarat untuk masuk surga harus beragama, di mana agama itu harus lebih baik, lebih teratur, lebih komplit ajarannya daripada ahli Taurat. Nah, agama mana itu? Berarti Yesus mengajarkan kita harus memilih agama kalau mau selamat. Nah, ikutilah ajaran Yesus, yaitu beragama dengan agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Sekarang agama mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Kristen tidak mungkin, karena Kristen bukan agama. Syarat untuk lebih baik jadi ahli Taurat itu harus agama. Nah, satu-satunya agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu hanya Islam. Maka Yesus mengajarkan apa? Yohanes 10 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, Islam damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Maka hidup setelah Yesus, semua pengikut Yesus wajib hukumnya masuk kepada agama Islam. Karena dengan masuk ke agama Islam, orang-orang akan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Nabi, dia adalah Rasul untuk Bani Israel, dan Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar, tak ada Tuhan lain. Maka syarat untuk menjadi pengikut Yesus untuk hari ini, zaman ini dan sampai kiamat, syaratnya mutlak, dia harus syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak bisa orang masuk surga lagi kalau tidak mengikuti itu, karena pulanya hanya ada di situ. Demikian. Luar biasa Bang. Berarti bahwa kesimpulannya bahwa Yesus datang bukan membawa agama, tapi dia menyuruh kita memilih agama mana yang benar bagi pengajaran Yesus. Tapi ingat Bung, ingat Yohanes 10 nomor 27, Yesus mengajarkan agama damai sejahtera, shalom, Islam. Shalom. Ya, luar biasa ya. Iya, harus Islam, nggak boleh yang lain. Kalau percaya kepada Yesus, maka harus endingnya Islam, nggak boleh yang lain. Ya benar juga apa yang Bang katakan, karena harus benar Bang, harus benar. Kita nggak boleh asal-asalan, wajib mutlak benar, nggak boleh tidak, harus benar. Karena kita bukan penyesat, kita kasih kepada orang Kristen sehingga kita hadir untuk mengajarkan ini loh. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, masuk Islam. Gak ada di luar Islam, gak ada. Pengikut Yesus, Yahudi nggak mungkin. Yahudi adalah kelompok yang menghina Yesus, menghujat Yesus, menistakan Yesus. Kristen hanyalah penumpang yang membawa-bawa nama Yesus untuk melegalkan ajaran Roma Yunani kuno, yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga di Kristen ada muncul Trinitas, Bapa, Anak, Roh. Itu adalah ajaran leluhur dari Romawi. Tapi kalau di Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu mutlak, tak boleh tidak. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa kalian peroleh, yaitu dengan apa? Dengan mengimani, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu adalah gaungan iman umat Islam. Gak boleh keluar dari konsep itu, gak boleh.
Makanya ketika orang Kristen itu ngotot, kami katakan yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu, Yesus bintang timur, yang ngaku-ngaku sebagai Yesus anak Daud, sebagai bintang timur, bintang gilang gemilang yang datang di Pulau Patmos. Dan itu bukan Nabi kami, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, bukan. Tapi itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan akan datang, Yesus palsu yang akan mengaku sebagai aku dan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang kalian ikuti. Sedangkan Yesus aslinya itu adalah Muslim. Masih ada titisan ajarannya Paulus yang mengatakan Yesus itu Muslim. Contoh di Ibrani 5. Di Ibrani 5 nomor 7. Sorry, itu bukan ajaran Paulus, tapi itu adalah kitab Ibrani. Itu tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Ibrani 5 nomor 7 menerangkan Yesus adalah anak yang soleh. Berarti dia Muslim. Berarti di dalam Muslim mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah. Benar sekali, Masya Allah. Betul sekali, betul. Kalau dipikir secara sederhana, itu memang benar juga, karena apa yang Yesus ajarkan kita harus ikut. Ya, betul sekali, betul. Kalau kita membantah apa yang diajarkan Yesus, apakah selamat? Oh, nggak bisa selamat. Kan sudah dikatakan Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menegarkan hambanya yang tunggal satu-satunya pada masa itu. Tak ada hamba lain, hanya dia satu-satunya utusan pada masanya yang mengajarkan barang siapa yang percaya kepadanya yang peroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Mereka harus percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu menyalahi konsep. Itu keluar dari koridor. Nggak boleh. Makanya kedatangan kami sebagai umat Islam mengajak saudara-saudara Kristen, ayo mari menjadi pengikut Yesus yang benar. Jangan menjadikan nama Yesus itu sebagai alat untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi. Kalau mau mendengarkan kebenaran sejati itu sakit ya. Oh iya, pasti bang. Makanya kami umat Islam itu sedih, iba, kasihan dengan teman-teman Kristen yang lebih cenderung kepada pengajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Tapi nama Yesus itu diambil sebagai aksesoris, sebagai pelengkap, agar dianggap bahwa mereka ke gereja itu menyembah Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu ada. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Justru hidup kekal itu menyembah satu-satunya Tuhan yang Yesus katakan di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, di ars. Ya, bisa di bumi, nggak ada Tuhan di bumi. Ya. Seperti ayat tadi yang saya katakan, abang sudah jelaskan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Kalau boleh tahu bang Mumi ini dari sekte mana? Katolik, Ponyehan, saya dari Katolik. Masya Allah. Emang orang-orang Katolik ini lebih gampang dapat hidayah karena orang Katolik ini cenderung menggunakan akal. Kebanyakan yang saya syahadatkan itu dari Katolik, karena mereka orang Katolik ini tidak mau terpenjara oleh doktrin dan dogma. Mereka senantiasa dinamis di dalam mengembangkan keimanan mereka. Mustahil kemudian Tuhan datang mati bla bla bla. Makanya banyak orang Katolik itu yang bersyahadat. Betul sekali bang. Iya. Jadi memang ya, kebenaran sejati itu kalau kita mengetahuinya sungguh sangat sakit. Kalau kebenaran bahwa Muslim mengatakan bahwa mengikuti ajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah, amin. Tinggal saja padahal. Iya, harus begitu memang. Makanya Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 16? Benarlah yang apa kalian katakan itu adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, maka ikutilah dia. Karena dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Ikutlah sama dia. Ikut sama siapa? Penolong lain yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Tuhan, mengajarkan segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi sayangnya kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang,
Dia membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran, ya, keadilan, jangan begini, jangan begitu, ini haram, ini halal, dan seterusnya. Karena dia mengisapkan dunia akan dosa-dosa, bukan menghapuskan semua hukum-hukum Tuhan lalu mengatakan semuanya sudah dibebaskan, semua sudah dibatalin. Tidak, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti kita harus hidup lebih tertata dari orang Yahudi. Kita harus hidup lebih tersusun, lebih rapi cara ibadah kita, hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada manusia daripada orang-orang Yahudi. Sedangkan cakupan pengajaran orang Yahudi hanya bersifat sukuisme, ajaran Bani Yakub saja. Sedangkan yang datang ini adalah untuk seluruh dunia. Nah, ajaran mana yang diperuntukkan untuk seluruh dunia? Alhasil, itu hanya adalah Al-Quran. Luar biasa, Bang. Iya, begitu Ternyata saudaraku Mumi. kebenaran sejati itu sangat menyakitkan hati ketika kita Iya. mendengarkan. Karena Bang, karena saya dari lahir sudah mendarah daging dari Katolik. Cuman saya naik sini, saya ingin mencarikan kebenaran sejati, Bang. Saya tidak, Alhamdulillah, Masya Allah. saya tidak berpikir. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan sahabatku ini dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Bang. Karena bagi saya, seperti yang Abang katakan, agama saya saja saya belum urus benar, apalagi saya mau menghujat itu, kan saya sudah berdosa. Ya, betul. Karena saya naik di sini hanya mau mendengarkan kebenaran sejati, ternyata sakit sekali kebenaran sejati itu setelah dikatakan Iya. oleh Abang. Iya, cobalah bayangkan saudara, ketika Yesus mengatakan ajaran benar itu ketika datang sang pembawanya, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Dia akan memuliakan. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Inni abdullah atani al-kitab wa ja'ala dinabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang suci. Coba, malaikat Roh Kudus mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia yang suci. Ketika dikatakan Nabi Isa itu manusia suci, berarti dia tidak terkutuk. Sedangkan di agama saudara, Yesus dikatakan manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Bayangkan aja nih, Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus mati terkutuk? Karena Yesus menanggung semua dosa-dosa orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Orang Roma membunuh ibunya, orang Roma memperkosa anak kandungnya, orang Roma membunuh bapaknya, orang Roma mencuri, merampok, bla bla bla. Semua dosa-dosa mereka itu ditanggungkan kepada Yesus. Ini apa namanya, Bang? Sedangkan Yesus itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu dikatakan sebagai hamba yang suci. Sama seperti di Al-Quran surah Maryam ayat 19 dikatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu, memberitakan tentang lahirnya seorang manusia suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia ketika Yesus mengatakan dia akan memuliakan, tempat dimuliakan Yesus itu hanya di Islam. Di Kristen Yesus diludahin, diaminkan. Yesus ditampar, diaminkan. Yesus ditonjok, diaminkan. Yesus ditelanjangin, diaminkan. Yesus digantung, diaminkan. Berarti Kristen dalam konsep imannya berkongkok-kongkok menghina Yesus. Kalau di Islam tidak. Dia akan datang memuliakan aku. Nah, yang datang memuliakan Yesus hanya Islam. Makanya umat Islam itu 24 jam kami di sini mencak-mencak, bahasa semua kami keluarkan. Kenapa? Karena kami sedang memperjuangkan kesucian Yesus. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus adalah manusia suci. Dia manusia benar. Dia adalah orang yang berbicara tentang kebenaran. Kok dianggap manusia terkutuk? Supaya dia jadi Tuhan. Padahal sesungguhnya konsep itu adalah konsep Roma Yunani yang membungkus diri dengan mengajarkan ajaran Yahudi. Seperti itu, Bang, saudara. Waduh, luar biasa ajaran Yesus. Abang, aduh, kebenaran sejati itu benar-benar ada. Hari ini Abang mengatakan semuanya tentang kebenaran. Oh iya dong, iya. Itu dia intinya itu di situ. Cuman ini kalau teman-teman Kristen penghujat, kalau kita luruskan ajaran Yesus mereka marah. Dibilang kita nggak paham, dibilang kita tidak mengerti. Padahal Islam datang ini diutus oleh Allah untuk meluruskan apa yang dibengkokkan oleh umat terdahulu tentang Yesus. Coba. Apa yang Abang jelaskan? Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah itu. Simpel sekali, Bang. Saya sangat paham, bahkan sederhana sekali. Abang jelaskan ini sangat jelas. Nah itu dia makanya. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah, Kristen
Kristen datang apakah memuliakan Yesus? Tidak. Kristen marah kalau dikatakan Yesus itu tidak mati terkutuk. Inilah ajaibnya. Harus mati terkutuk Yesus itu. Nah, katanya Yesus datang, ketika datang kebenaran itu akan memuliakan. Memuliakan berarti tidak menghinakan. Memuliakan berarti mensucikan. Memuliakan berarti membersihkan dari hujatan-hujatan. Nah, Kristen justru tidak. Kristen justru mengambil hasil daripada penghinaan-penghinaan yang orang-orang Yahudi dan Romawi lakukan terhadap dirinya. Contoh misalnya, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, orang Kristen mengaminkan, berarti orang Kristen mengaminkan kalau Yesus itu adalah manusia terkutuk. Sedangkan umat Islam tidak. Umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan itu umat Islam tidak sembunyi-sembunyikan. Umat Islam gaungkan kemana-mana. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang suci, nabi yang kemudian disucikan oleh Allah, yang diutus kepada Bani Israel tanpa dosa, tanpa cacat, tidak pernah kemudian dizolimi, dinistakan. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahbalaki gulaman saqiyya. Sesungguhnya aku Roh Kudus berkata kepadamu, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa lahirnya seorang anak laki-laki yang suci yang bernama Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih atau Yesua Habasyah. Itu jelas itu. Makanya kami terluka ketika orang-orang Kristen mempertahankan Yesus itu mati terkutuk loh. Kami sakit. Enggak dong. Yesus itu kan orang suci. Yesus itu kan orang terpelihara. Lisannya, perbuatannya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Bagaimana mungkin kemudian dia mati terkutuk, dibunuh oleh para penjahat, dibunuh oleh orang-orang kafir demi nafsu syahwat mereka, demi politik propaganda mereka. Masakan utusan Tuhan yang suci, yang terjaga, yang dimuliakan, yang kemudian terkemuka di dunia akhirat, lantas kemudian dibunuh demi untuk memenuhi nafsu syahwat orang-orang Roma supaya Tuhannya bangkit menjadi Tuhan. Roma 10 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba bayangkan itu. Itu penghinaan yang benar-benar nyata. Jadi kalau ingin mencintai Yesus, tempatnya hanya di Islam. Karena di Islamlah umatnya, kaumnya, mulutnya basah dengan memuliakan Yesus. Mulut saya nih, ya, congor saya nih, siang malam tak pernah berhenti membicarakan tentang kemuliaan Yesus. Yesus itu tidak dihina, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah orang yang terkemuka. Basah mulut saya ini setiap saat untuk membahasakan bahasa-bahasa mulia untuk Yesus. Tapi Kristen tidak. Kamu tidak mengerti Bang Suma, Yesus itu adalah orang yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa kami. Itu kan ingin kali dia dosa-dosanya diambil alih oleh Yesus. Berarti Yesus kalau di neraka dong, karena semua dosa ada di pundaknya, sedangkan dosa pencuciannya itu di neraka. Nah, inilah konsep yang harusnya kemudian kembali dipelajari dengan baik oleh saudara-saudara kita Kristen. Saya kira demikian. Dinda, Bang Blokir silakan. Ya. Bang Momi Nazaret. Waduh, keren Bang ya. Memang kebenaran itu pahit ya Bang ya. Pahit Bang. Pahit ya. Tapi ya kalau ditelan pahit Bang dirasa, tapi setelah sudah ditelan lega rasanya Bang. Betul Bang. Tujuannya itu memang itulah memang pahit Bang. Tapi kami berharap Bang ya, saudaraku terkhusus Abang mendapatkan hidayah, karena kita mati nggak tahu kapan Bang ya. Kita nggak tahu kapan kematian itu. Bisa saja 1 jam lagi, bisa juga sebentar lagi. Selagi kita hidup diberikan kesempatan oleh Allah, di situ juga kita mencari kebenaran Bang. Nah, di situ kita mencari kebenaran Bang. Jangan sampai ketika kita nanti sudah menyesal, datang kematian, kita tidak bisa lagi untuk hidup kembali lagi. Memohon 1 detik saja terhadap Allah, enggak bisa. 1 detik, ya Allah, izinkan aku 1 detik saja untuk aku mengabdi kepadamu ya Allah. Izinkan aku hidupkan di dunia. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan izin lagi. Nah, jadi disinilah kesempatan perlunya kita edukasi, perlunya kita buka diskusi di sini. Tidak ada hujatan untuk mencari kebenaran. Masalah hidayah
itu hak prerogatif Allah. Tetapi inilah Islam, agama rahmatan lil alamin, menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat tanpa harus menambahi dan mengurangi. Inilah ajaran Islam. Mengajak saudara-saudaraku jangan sampai tersesat, jangan sampai masuk neraka, agar kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Itu selagi kita di sini, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita dan istri kita, agar kita bersatu bersama mereka di dalam surganya Allah. Itu dia. Karena pada dasarnya Tuhan kita cuma satu, Bang. Umumi. Untuk selanjutnya abang silahkan renungkan, ya, renungkan, minta kepada Tuhan, ya, agar hidayah itu diberikan cepat. Karena begini, Bang, orang-orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya, tertutup diri. Coba begitu orang masuk Islam, semuanya, Bang, semua orang yang bersahadat itu, mereka semua jawabannya bukan ngarang-ngarang nih, Bang, bukan ngarang-ngarang. Contoh, banyak di sini komal-komal dia darinya penghujat Islam, tiba-tiba dia diberikan hidayah, kemudian dia bersahadat, kelegaan apa ya, rasa plong dirinya itu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kelegaan hatinya ketika dia bersahadat masuk Islam. Nah, itulah dia. Allah mengatakan orang-orang kafir itu telah menutup hati dan pikirannya, mengunci hatinya. Jadi ketika dia bersahadat, lega rasa hatinya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kelegaan hatinya, plong. Nah, ini dia. Itu semua, Bang, itu semua bagi orang-orang yang bersahadat dan mualaf. Itu yang kita cari, Bang, ketenangan, ya. Mana lebih kita pilih, tenang atau kaya? Sudah pasti tenang. Walaupun hidup susah tapi kita tenang, daripada kaya belum tentu tenang. Iya, Bang, tenang. Hanya mencari ketenangan, Bang. Benar, itulah, Bang, itulah kita cari ketenangan, Bang. Mudah-mudahan abang mendapatkan hidayah. Mana kira-kira abang yang belum puas lagi, silahkan tanya, Bang. Saya sampai, Bang, jujur, Bang, saya sampai menusuk di hati, sampai sumsum tulang retak semua, Bang, menerima kebenaran. Masya Allah, Bang, itulah memang, Bang, baguslah retak sekarang daripada retak dalam kuburan, Bang. Nanti sumsum abang retak di bawah malaikat, Bang, ya kan? Nah, bagus sekarang, lebih sekarang pahit. Kalau dalam kuburan memang sudah terlambat, Bang, apalagi yang iya, dalam kuburan, Bang, kayak tadi saya katakan, dikasih 3 pilihan, mau retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala katanya. Serak kita, ya kan? Mana Bang pilih? Tiga-tiganya nggak ada yang enak. Aduh, daripada retak di dalam kuburan, lebih bagus retak perasaan sekarang, kan begitu. Makanya kami di sini keras demi untuk kebaikan. Belum seberapa perkataan cacian makian kami terhadap umat-umat Kristen dibanding pedihnya siksaan Allah itu. Sekali lagi, belum seberapa cacian makian kami terhadap umat-umat Kristen dibanding pedihnya siksaan Allah terhadap kalian. Itu loh, Bang, belum seberapa. Makanya lebih bagus sakit di sini, daripada nanti setelah mati baru kita rasakan. Ingat, Islam itu dikatakan agama, cuma Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Islam itu selama tidak menduakan Tuhan pasti masuk surga. Konsep keselamatan di Islam itu sangat logik. Islam dulu harus menggunakan akal daripada hati. Setelah sudah masuk akal, baru masuk ke hati. Simple kok konsep keselamatan Islam. Simple kok. Abang udah berumah tangga? Belum, Bang. Belum, Bang. Oh iya, masih lajang, Abang, ya? Masih lajang, ya? Iya, Bang. Itu lagi. Itulah. Belum lagi di Kristen, Bang, nggak boleh cerai, ya kan, Bang? Nggak boleh cerai, ya, kan? Bang. Betul, Bang. Betul. Jadi banyak juga itu salah satu, ya, kejadian yang tidak boleh cerai nih. Banyak orang yang mengeluh, apalagi istri-istri nggak bisa bercerai. Coba apalagi perempuan itu, Bang, ya, kalau sudah suaminya ketahuan selingkuh, ya misalkan selingkuh, kita nggak tahu nih kan, karena menurut survei wanita lebih banyak, dan Nabi Muhammad juga mengatakan di akhir zaman nanti wanita lebih banyak daripada pria. Sekarang ini tengok, Bang, wanita-wanita, Bang, ya kan, wanita-wanita pakaian suka hati. Jadi kita laki-laki namanya normal, ya kan, Bang, normal, selera sama cewek digoda, nah ketahuan sama istri. Yang namanya perempuan, kalau sudah suaminya ketahuan selingkuh, bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Itulah perempuan.
kodratnya kan. Dia memang bisa memaafkan, oke aku maafkan kau karena kau ketahuan selingkuh, tapi nggak bisa melupakan, begaduh aja, berantem saja, kan nggak ada ketenangan. Mau cerai nggak bisa. Contoh Nggak Bang, ada. aku Nggak ada ketenangan, Bang. nggak bisa cerai Nggak kan? ada. Iya, nggak ada. Iyalah, nggak bisa cerai. Contoh gini Bang, misalkan aku punya anak Bang perempuan ya kan, anakku perempuan menikah, aku di Kristen ya kan, aku sebagai orang tua ya kan menikah, rupanya di KDRT sama suaminya, dipukulin, berantem, udah datangin lah, datanglah pendeta datang ya kan, pendeta datang, sabar, ini memang ujian dan cobaan, kata pendeta tuh, sabar, Roh Kudus belum bersamamu. Kemudian pendeta berharap datang Roh Kudus untuk mau bersabar. Begitu pendeta ngomong kayak gitu Bang, adaku kutikam pantat pendeta itu, kutikam cepat katanya, kutikamlah, kau enak aja Roh Kudus ya, aku bilang, kuping anakku udah lepas sebelah, aku dari kecil nggak pernah aku mukul anakku ini, dari kecil nggak pernah aku mukul dia, nggak pernah aku marahin dia, begitu kuserahkan sama kau pukuli dia. Terus datang pendeta, sabar, hanya maut yang bisa memisahkan. Cucuk pantat pendeta, aku cucuk. Kepala otak kau, sabar. Aku bilang, mau kau biarkan lagi anakku lepas kupingnya satu? Aku mengurus anakku dari kecil, nggak pernah. Coba, itulah salah satu Bang, ya kan? Ya Bang, betul. Makanya, abang lah coba sebagai orang tua, anak abang digituin, siapa yang terima? Nggak terima lah kita sebagai orang tua, ya kan? Nggak terima. Tapi aja, nggak terima lah. Tapi alasan Kristen kayak gitu, nggak boleh cerai. Aku pun pening. Cemana coba? Kalau Islam tidak Bang, Islam Bang enak Bang. Gini, namanya kan kita kan mau bahagia Bang, ya kan? Bisa kan Bang? Dapat yang namanya memulai percintaan itu semua pasti dengan baik. Yang tadinya dia tukang marah karena dia baru kenal sama cewek, baik-baik Bang. Ditunjukkannya kebaikan semua ya kan? Itu biasa dalam rumah tangga, ya kan? Nah setelah punya anak, berubahlah semua, punya anak berubah. Kelakuan nampak nih, perempuan sudah mulai melempar panci, ngomong laki kata pak kena panci, aduh, aku lah Bang, kena panci aja terus, dihajar pakai panci, coba, ya kita cemana ya kan? Namanya laki-laki Bang, kena lempar panci, kadang-kadang malu juga kita ya kan Bang? Jadi begitulah ya, kita mau cerai nggak bisa, makan hati aja lah, tekan batin. Tertekan batin lah menghadapin bini, apalagi di Kristen Bang, tahu kali aku gardam kali bini ya Bang. Sini kau. Wah, tahu kali aku Bang, ya kan? Nah, itulah Islam itu memberikan solusi. Islam itu memberikan solusi. Perceraian, Allah tidak menyukai perceraian, tetapi ya kan demi untuk kebaikan ya kan, agar tidak ada terjadi fitnahan dan segala macam, ya udah jalan keluarnya bisa berpisah. Demi untuk kebahagiaan kita berumah tangga ini mau bahagia, tapi boleh menikah lagi. Tapi kalau Kristen mana boleh menikah lagi kan Bang? Bercerai kan? Udah kalau misalnya suaminya meninggal, pasangannya meninggal, nggak boleh cerai kan Bang? Iya Bang. Nggak boleh. Itulah makanya nggak boleh kan? Makanya, nah itu makanya aku kenalan Bang sama pedagang timun Bang. Kenalan aku di pasar. Aku sering duduk blender. Kau tengok nih blender. Yang paling banyak beli timun ini wanita-wanita mukanya petak-petak. Iya, kok petak-petak ini? Tengok lihat. Ya, iya. Aku tanya, Kak Kristen Kak? Aku cuma nanya agama. Kak Kristen, iya Kristen. Banyak beli timun, korban timun lagi kan, kasihan kan? Kenapa nggak boleh menikah? Ya kan? Berzina nggak boleh. Ya kan? Ya kan? Berzina nggak boleh. Tuhan melarang berzina. Ya kan? Tapi kalau sama timun nggak berzina kan? Berzina nggak Bang? Udah Bang, pakai timun? Nggak. Hah? Timun kayak timun tuh, cuman korban timun ya, timun yang korban. Iya, Abang. Itulah Bang. Kami Abang berkata ini jujur sekali, kebenaran semua, kenyataan semua Bang. Iya. Betul kan Bang? Betul Bang. Iya, timun korban. Makanya aku bilang timun korban, kasihan kan? Apa salah timun? Ya kan? Itu makanya kalau mereka menikah ya namanya udah cerai, suaminya menikah. Seandainya gini loh Bang, seandainya dia menikah muda ya kan, masih umur 25 tahun menikah nih ya kan di Kristen, tiba-tiba suaminya meninggal, masih muda juga, bisa saja kan Bang, tabrakan meninggal. Dari umur 25 sampai dia tua nggak kawin-kawin Bang, korban lagi timun korban. Mati saja Bang. Mati saja kan? Mati saja, nah betul. Nah kan mati saja, kan bisa saja Bang, baru menikah nih umur 25 tahun ya kan, menikah, datang suaminya, tiba-tiba suaminya kan banyak kan, si muda ya kan, meninggal suaminya, sendiri dia.
apa? Mau berzina berdosa, nggak boleh berzina. Jangan timun lagi korban. Kalau terong bang cepat patah, timun sekarang lagi keren, timun. Nah ya kan, cocok kan bang. Itu Iya, abang fakta. abang berkata ini terlalu simpel dan jujur, singkat, padat, jelas. Saya tidak bisa bantah. Mantap, nggak bisa bantah bang kan? Iya, karena saya orang jujur bang, saya orangnya terbuka bang. Mantap. Iya, mantap. Dan itu fakta ya bang ya. Kita kan punya nafsu ya kan bang. Kita kan punya nafsu ya kan bang. Iya bang. Nah itu fakta ya kan. Apalagi wanita laki-laki ya kan. Kita punya nafsu. Contoh misalkan kita kawin, abang menikah, istri abang meninggal. Istri abang contoh ini kan meninggal. Coba abang sendiri ngapain coba? Ayo, bisa bang kuat, Hai. tua, nggak ada pasangan. Ayo, mana? Nggak kuat bang. Sabun lah korban, sabun ya kan, ser, apalagi. Nah itulah. Jadi itulah bang, itulah di Islam itu memberikan solusi, bukan berkata kawin cerai tidak. Namanya tidak cocok dalam rumah tangga. Kehidupan ini kan bersilih berganti, ya kan? Silih berganti, ya kan? Nanti di saat faktor ekonomi, apalagi sekarang sebab terjadinya perceraian itu karena ekonomi. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kebutuhan kita perlu. Akhirnya apa? Ribut lah. Udah, mencari nggak bisa ya kan bang? Iya Nah, bang. itu, nah itulah. Jadi makanya pas kali abang sebelum abang menikah nih, sebelum abang cerai. Sebelum abang masih lajang, pas kali lah bang. Dan Iya, pas bang. kali. Jadi banyak juga bang gini bang. Aku bang, teman-teman, aku kan sini kan toleransi bang, ya kan. Iya, Jadi bang. banyak juga saudara-saudara kita yang cewek Kristen, dia bang sering berantem, ngadunya ke kami bang. Kita kan bertetangga, ya kan. Dia manggilnya Ito, cuman ini suamiku ribut kali begaduh begini segala macam, aku dipukul. Loh, kami cuma nasihati gini aja, dia cerai lah, kalau kau nggak tahan ya cerai lah, nggak boleh, di ajaran kami nggak boleh cerai. Gitu. Loh, jadi gimana? Jadi kau harus ikut menjalani gitu, walaupun laki mau main pukul, karena laki-laki kalau sudah main pukul, biasa main pukul kan begitu. Jadi terus bang middle bang, nah, jadi main pukul. Jadi kayak mana itu? Ya beginilah. Kadang-kadang kami mau cerai nggak bisa, tanya sama pendeta harus sabar. Jadi pernah bang, ada beberapa wanita ketika saya ikut nimbrung kan bang, kentutnya bang besar kali bang, yang cewek tuh bang, aku juga pening bang. Ada kentut dia nggak malu, kentutnya bunyinya boh, iya, kok besar kali kentut kok gak ulang, boh, iya. Mana lagi bang, katanya kami kan di ajaran kami kan nggak ada aturan, mau sorong lubang mana pun boleh. Nah itulah, mau sorong lubang mana pun boleh. Kentutnya besar kali bang, aku nggak ngerti. Boh, macam lepas peredamnya. Salam. Iya, kau kok kentut besar kali kak? Hah? Salam. Habis salon, tutup. Nanti buka. Salon. Woi, mana tengok gelap kali? Halo. Gelap kali nih. Woi, ya halo. Salam Congormu jangan terlalu besar, ya. Kau itu jual. Ini pembohong. Ini pembohong. Apalagi? Ini pembohong. Ini mualaf-mualapan. Apa? Ya. Mana bohong? Jangan dibohongi Mana? publik. Mana bohongnya aku? Mana bohongnya Dari omongan kamu? kalian, dengar Congor ya. Ini dia nggak ngerti anti Kristen. Panas, panik. Enggak. Mana oke? Saya Ayo kita sebenarnya buktikan. sasaran. Ayo. Kamu bilang tadi ada istri muda, Apa itu? perempuan muda meninggal suaminya, dibiarkan jadi janda. Dalam Kristen kematian boleh bercerai. Ini nggak ngerti Momi ini nggak ngerti. Jadi ini bohong. Di Ini mualaf. Kristen boleh cerai, yang penting zina. Kematian bisa memisahkan. Kematian bisa memisahkan. Syarat bercerai di Kristen itu adalah berzina. Cuma ini tadi saya mengangkat Itu dalil, dari Congor. Cuma ini saya mengangkat dari Congor. Congor bilang tadi ada meninggal suaminya, dibiarkan Itu menikah. dalil. Dengar Dek Juma. Syarat bercerai di Kristen Makanya zina. saya bilang ini, saya berani taruhan, ini Momi ini mualaf-mualapan. Gitu loh. Masa dia nggak ngerti? Momi Bisa mana ada menikah mualaf? anak kematian? Gitu loh. Oke, itu lepaskan karena itu apa? Saya ingin berdebat sama Juma. Baru mau bersyahadat. Saya Yo. ingin diskusi dengan Juma. Ayo. Saya harus menguruskan kamu karena kalau kamu nggak celaka kamu harus bertobat. Mati nih ya. Ayo.
Ayo sini. Assalamualaikum Bang Iya nggak? Suma. Nah, Oke, silakan. kita mulai. Ini yang lainnya ini nggak level saya. Oke, baik, kita mulai ya. Boleh. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Jawab. Macet, langsung. Akulah Istighfar. jalan. Diam. Nah, tapi jawab katanya. Nanti saya nanya juga ya. Nanti saya nanya juga. Oh ya. iya dong. Ya. Iya dong. Jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Selesai. Lalu kenapa ke gereja? Ke gereja adalah Hmm. hari Minggu kami rayakan karena kami Iya, bukan kan katanya seperti- Yesus, akulah jalan. Nah, Ya. terus kenapa ke gereja? Itu adalah sukacita kami merayakan kemenangan kebangkitan Loh. Yesus pada hari yang ketiga. Tadi katanya Yesus, kan kutanya, gimana syarat masuk surga menurut Yesus? Anda bawa akulah jalan. Yesus bodoh. sebagai jalan, Yesus bodoh. gak pernah ke gereja. Dek Juma yang bodoh. Kita mengikut Yesus karena ajaran dia, bukan tingkah Kau laku. main bodoh-bodoh kau, woi. Kau main Macet, dia bodoh-bodoh macet. kau. Oh, bodoh. Hah? Bodoh, kau yang bodoh. Yesus Bodoh-bodoh jalan kau. kebenaran dan hidup. Tapi kenapa kamu ke gereja? Lucu Kau main ente. bodoh-bodoh kau. Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku ke sinagoge bait suci. Kenapa kamu ke gereja? Lucu ente. Lucu. Yesus adalah jalan. Yesus memberikan jalan. Apa kata Yesus? Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah berjalan pada hari Sabat menuju Baitullah, Bait El. Dek Lah, Juma, kamu kenapa ke gereja? Dek Juma, jangan kamu langsung memframing ajaran itu. Ya Mengikuti kenapa Yesus. kamu ke gereja? Yesus ke Dengar bait dulu. suci, ke Baitullah. Congor, dengar dulu. Kenapa kau ke gereja? adalah Jawab. mengikuti perintahnya. Jadi Ya di seperti mana Anda- perintah Yesus? Di mana perintah Yesus pergi ke gereja? Tempat berhala itu di mana? Kami murid Yesus. Pergilah ke Kami murid tempat Yesus. Kami berhala, memuliakan gereja. dia. Kami memuliakan dia, kemenangan kami karena sia-sialah kematian. Kalau pertanyaannya Sia-sialah. jelas, Yesus, jelas. apa Dengar. tidak Di mana bangkit pada syaratnya? hari Di mana ketiga? syaratnya masuk surga memuliakan Yesus? Kan tak ada. Anda yang sendiri mengatakan, akulah jalan. Nah, Kok ya logika- betul. Oke, kamu Yesus, tidak- Yesus, kutanya samamu. Dengar, kamu Yesus tidak ibadahnya terima- Sabtu atau Minggu? Kamu tidak terima penjelasan saya, cukup. Saya tanya Yesus sekarang. ibadahnya Di Sabtu mana atau Nabi Minggu? Muhammadmu disunat? Di mana Nabi? Larinya ke Nabi Muhammad. Sudah, di mana Nabi Kemana-mana Muhammad pergi disunat? ya. Di mana Nabi Muhammad disunat? Ada. Anda kemana-mana Ada pergi. dalilnya. Bonyok kau nggak bisa kau cari. Ada, Di mana Muhammad disunat? Bonyok kau. ada. Ayo, Kemana-mana pergi. ada Bible, ada Mana? dalil sekarang dua handphone kok, ada dua handphone. Ada. Ada. Oke, Ada. kau buka nanti ya. Ini dalil tentang Nabi Muhammad. Oke, di surah Al-Masad. Kau buka. Apa yang Kau ketik mengikuti situ. milah? Yang Kau mengikuti milah buka. Muhammad? Bukan itu. Yang mengikuti milah Yang mengikuti milah Sekarang Ibrahim. bukan itu. Bukan. Bodoh kau. Kau Milah bodoh. Ibrahim. Bukan itu. Kenal apa Kau kau buka. dengan Ibrahim? Woi. Siapa Kau Ibrahim? buka surah Al-Masad. Bodoh. Bodoh kali kau yang bodoh kau. Disuruh buka data kau mau bilang bodoh. Data dong, Kau main bodoh. data kita, main Dong, data. Ya udah kau buka di surah Al-Masad. Kau ketik sekarang. Surah Al-Masad kau ketik Di mana? sekarang. Di mana? Kau ketik Ini lah bisa ketik. di Apa surah Al-Masad. kata-katanya? Ku bacakan dalilnya, woi. Ku bacakan dalilnya. Inna a'toina kal congor kau lah, monyet. Dia dulu. Tahu, Inna woi lu guys, keluar. Bulat. Sekali kau. Kau buka surah Al-Masad, kau buka. Kau ketik sekarang surah Al-Masad ayat 25. Ada dalilnya tentang sunat. Silakan. Kau ketik. Cepat. Jangan kau pikir nggak ada dalilnya. Kau buka. Gue kau kan. Cepat. Kau nanya dalil sunat. Buka. Hei. Lebes. Congor. Modal congor kau kemari. Bodoh kau, maki-maki kau bodoh-bodohin orang kau macam hebat kali kau. Kau buka. Buka, kau yang Kau apa buka kok malah lah. kau yang maksa. Kau buka lah. Bacakan. Kau Saya ingin tahu. Oke, aku Baca. bacakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Udah, itu dalilnya. Apa lagi? Udah. Apa lagi? Udah. Kau ketik biar kau percaya. Kau ketik di Google surah Al-Masad. Kau ketik, cepat. Masih mau Cepat. pendatang besok. Cepat, kau ketik. Jangan kau bicara dalil kau sama aku. Ada.
Buka handphone kau satu lagi. Hei, kau buka. Jangan kau naik dalil kau sama aku. Semua ada jawaban kau tentang dalil. Mau surat hadis At-Tamburuan ada, surah Al-Manfus ada. Apa lagi? Monggo. Hei, buka. Kau buka datanya. Udah. Udah Congok, buka. kau baca. Kita bukan di Arab. Kita orang Indonesia. Udah kubacakan. Kita orang Indonesia. Sudah kubacakan. Kita orang Indonesia. Makanya kalau kau lebih percaya, kau buka di Google di handphone kau satu lagi. Kau ketik di surah Al-Masad di situ, biar kau lebih percaya. Nanti kubacakan kau nggak percaya, karena kau menutup diri. Paham kau? Kau buka di handphone kau, coba kau ketik di surah Al-Masad ayat 25. Ketik coba. Penipu. Ketik. Kau lah penipu, bodoh kali kau. Kau ketik. Kau nggak mau kau ketik nyarinya. Nyak dalil. Belum kau buka, udah kau bilang Kau yang penipu. ngajukan dalil kau baca. Kita orang Indonesia, Udah, cuy. tadi udah aku baca. Tadi kan udah aku baca. Udah aku baca tadi. Apalagi? Udah aku baca sekarang agar lebih kau percaya, kau buka di handphone kau satu lagi. Kau ketik situ Al-Masad. Cepat. Saya tidak perlu tahu Al-Quran. Jadi ngapain kau nanya, Longor? bacakan. Ngapain? Kau Udah aku bacakan bacakan. bahasa Indonesia. Sudah Kau aku bacakan bahasa bacakan. Indonesia. Udah. Jelas itu dikatakan Nabi Muhammad sunat. Kau buka lebih percaya. Coba dah, buka. Cepat. Beserak kau, beserak. Beserak kau. Sok-sok nanya dalil. Longor, sok-sok nanya dalil kau. Kalau kau meminta data, siapkan handphone 2, karena apapun yang kami sampaikan, kalian gak akan percaya. Makanya kau ketik di handphone kau satu lagi, ketik, kau baca langsung. Aku tinggal sebutkan dalilnya. Udah. Aku gak mau kau bukanya. Beserak kau kalau buka, dimaki kau mau Google. Dimaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wende. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak aja, hancurlah kau beserak. Al-Masad. Itu saya dalil. Al-Masad. Kena di Al-Masad. Mampus. Ada surah Al-Mampus. Buka kau nggak opnami kau. Opnami. Enggak, kadang-kadang ini oten gitulah. Nanti kalau kalian bicara data, ya, buka data kalian. Karena kami ini teks original. Nah, udah kubacakan tadi dalilnya. Udah, kalian minta terjemahan bahasa Indonesia, bukalah handphone kalian. Tinggal kau ketik, ya kan? Kenapa kalian nggak mau buka? Kok aku pulang bilang penipu, pembohong. Belum lagi kau buka. Oke, ada lagi Oten. Jadi inspirasi. Jadi kami di sini saya membuka komal memang khusus untuk berdua untuk menantang Oten-Oten, ya. Umat-umat muslim saya memang tahan untuk tidak naik. Jadi insya Allah saya buka komal ini berkolaborasi kepada guru-guru saya semua nanti. Insya Allah nanti akan kita ini untuk membantah subat-subat. Tujuan saya ini saya mengawal terkhusus berdua saja terhadap Oten-Oten yang lain untuk membantah subahat-subahat mereka, bom-bom semua segala macam. Insya Allah nanti akan saya lakukan bergiliran. Nanti saya juga bersama dengan Ustaz Tata, Ustaz Alif berdua khusus untuk menantang Oten, ya. Kita menunggu mereka yang selama ini mereka memframing. Insya Allah kita punya Islam inilah strategi kita, ya. Jadi mohon Islam, jadi biar supaya nggak dikatakan kroyok, saya mohon sekali lagi yang Islam semua bermohon 1000 jari bermohon untuk pengertiannya, saling dukung. Yang Islam jangan dulu naik, karena inilah subahat mereka mengatakan Islam tukang kroyok. Jadi kita menunggu kayak Mikana 2 lawan 1. Kalau kita 2 lawan 6 kita tentang. Nah kalau mereka tidak berani, berarti mereka pengecut. Ya, paham ya saudara-saudaraku ya. Oke, Gas. inspirasi. Jangan Oke, senang. izin dibawa dulu ya. Oke, Sinaga. Halo. Ya. Selamat malam. Selamat malam juga. Di malam. Di mana malam? Di mana malam? Ya, silakan Kristen. Ini Ya, Protestan nih. kalau menurut saya percumanya berdebat sama kalian umat Islam ini. Gak ada artinya. Mulai. Benar.
Mulai. Soalnya kita beda Tuhan. Ngapain diperdebatkan? Satu Tuhan kita. Beda. Tapi satu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Enggak, beda. Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda jauh. Gak usah gini aja lah. Oke, kita uji Tuhanmu ya. Kita banding yuk antara Tuhanmu dengan Nabi kami yuk. Yuk kita uji ya. Ini Nabi ini Beda manusia nih. Oke, sebentar, baik. Oke, antara langit dan bumi kita kasih 10 tiang poin. Tuhanmu Yesus. Tunggu dulu. Gini, aku tanya dulu. Tunggu dulu, Tuhan tadi mau kalian beda-bedakan kan? Enggak, Tunggu iya dulu. beda. Gak usah sana. Tunggu dulu, diam. Kau tadi mau ngoji ya. Tuhanmu dengan Nabi kami manusia, oke? Tuhanmu tidak pernah jadi pemimpin. Nabi kami menjadi pemimpin. Tuhanmu miskin, tidak kaya. Nabi kami kaya. Udah. Tuhanmu tidak punya istri. Nabi kami punya istri. Apalagi Tuhanmu tidak meninggalkan sejarah. Nabi kami, sejarahnya semua ada. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Hei, itu antara Tuhan dengan Nabi yang manusia. Siapa yang menang? Nabi kami lah keren. Nabi kami ganteng. Tuhanmu? Kalau ganteng dia kan menikah. Ayo, siapa yang menang? Siapa yang di langit? Siapa yang di bawah? Berserak kau. Itu antara Tuhan dengan manusia perbandingannya. Pernah nggak Tuhanmu jadi pemimpin? Pernah nggak? Menjadi RT aja nggak pernah RT. Pernah nggak Tuhanmu kaya? Nabi kami kaya, pedagang. Apalagi? Pernah nggak Tuhanmu menikah? Nabi kami menikah. Mana salib Yesus? Salib Yesus mana salib? Boy. Pindah ke Tarutung di Golgota. Pindah ke Tarutung. Mana bukti sejarahnya? Mana? Nabi kami nih, kuburannya jadi kelilingin emas, kuburannya bahkan dijerahi sama presiden. Coba kau ketik di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban. Mana sejarahnya? Mana coba? Mana sejarahnya? Serak kau. Itu antara Tuhan dengan Nabi. Konon lagi Tuhan dengan Tuhan. Jauh lah. Kau pede kali kau. Dah buka mic kau. Bicara kau. Hei, Sinaga. Hei leku. Pingsan. Udah, siapkan aja sepatu kau balik. Kalau udah mati ya, yang kiri di kanan di kiri. Siapkan jas. Ambulan. Wih. Hei, ambulan. Silakan. Apa yang mau kau menangkan lagi? Apa lagi mau kau hebatkan dari Tuhanmu? Coba apa? Ayo, dang ning, dang dun. Apa? Coba. Meninggal. Ya, Marin. Deko. Marin. Enggak. Kok pasrah gitu enggak? Maksudnya? Iya. Aduh, Hei. Sinaga. Ambulan, woi. Wih. Om Nam. Woi. Buka mic kau. Apa yang mau kau banggakan tadi? Bangga kali kau, jauh macam langit dan bumi. Mana langit itu Tuhanmu? Mana? Ayo. Mana? Meninggal. Bersera. Sok-sokan pula mau hebat-hebatan. Enak sama Momi lagi diskusi ya kan, Mom? Ya kan, Mom? Bahas timun tadi dia ya kan? Enak lagi bahas timun kata Momi ya kan? Jadi Mom, keluargamu ada yang Islam nggak? Keluarga kalau kenalan teman baik ada, orang-orang yang pernah berbuat baik ada. Oh, ya Islam itu kayak gitu tadi kita sambung ya tadi ya. Jadi begitulah di Islam itu Mom ada aturannya semua. Makanya tadi gue bilang kan kalau Kristen itu perempuannya kentutnya besar, noise bang. Bagaimana? Siap. Jadi tadi Mom di Islam Ya, itu semua ada aturannya. Makanya tadi aku bilang kentutnya besar kali,
Dia mengatakan gini, cemana lah bang, kami nggak punya aturan, ya kan? Mau sorong mana boleh, sorong sini boleh. Tapi kalau Islam nggak boleh, nggak boleh. Bagaimana istri lagi haid, lagi halangan, bagaimana juga harus mana yang di belakang sorong, haram. Hah? Ketika menggaulin istri dari belakang, haram, nggak boleh. Kalau di Kristen mana ada? Hah? Kalau bisa kuping disorong kuping, lubang hidung, maka hidungnya besar-besar coba. Ya kan begitu. Karena nggak ada aturan, nggak ada aturannya. Memang dari sananya nggak ada aturannya, dari ajarannya nggak ada aturannya. Nah itu terus mengatakan di Kristen itu poligami. Wah, Islam tukang poligami. Nah, mana larangannya? Di Kristen itu melarang poligami. Tunjukkan satu data saja. Tunjukkan satu ayat saja kalau Kristen itu melarang poligami. Tunjukkan. Malah di 2 Samuel itu boleh mendapatkan istri-istri lain. Boleh. Nah itulah bang, kan gabrul kan. Rayu Matra. Bang, mau kau bagian skincare-nya Bang Suma kalau memang bisa di Mamuju. Iya, insya Allah. Bisakah? Insya Allah nanti di DM. Ya Bang Juma. Bang Juma, halo Bang Juma. Lagi jauh. Bang Juma. Lagi jauh. Mungkin nanti di DM aja Bang. Nanti di DM aja Bang ya. Insya Allah bisa. Iya. Bang. Oke. Halo, di DM aja ya Bang kalau gitu. Ya, Makasih DM. Bang ya. Ya. Yuk. Ya makasih Bang. Saya Assalamualaikum. turun Bang. Ya. Makasih. Waalaikumsalam. Salam. Sinaga, kau kok lari? Hah? Kau kok lari? Kenapa? Kau buka med kau. Sinaga, kau ngapain naik ke atas? Hah? Hei. Ini meripot nih batu hitam meripot nih, meripot ini tadi kena serangan. Batu hitam jangan dinaikkan, dia tadi sniper kami. Sniper aku sama menjual, jangan naikkan batu hitam tuh. Blokir aja selontong tuh, blokir. Moderator. Ya. Cinaga. Aku nengok oten-oten lah. Buka mitmu. Cinaga. Hei. Tengoklah Cinaga ini. Halo, Udah, kau ngomong. Ya. dengar nggak? Dengar. Ada. Kau jangan Nggak hujat ada ya. gunanya Hujat berdebat tugas sama kau. manusia-manusia sampah seperti kalian ini. Hah? Nggak di kitabmu kau Benar. mengatakan sampah? Nggak di kitabmu? Tahu nggak orang gila itu sampah nggak? Kau di kitabmu itu kau dikatakan sampah. Dengarkan dulu. Orang gila sampah nggak? Kau lah gila. Sampah. Kau yang Kau gila. yang gila. Kau Kau baca yang gila kitab kau. Al-Hijr ayat 6. Apa? Baca. Apa? Al-Hijr Siapa ayat yang 6. mengatakan? Siapa yang mengatakan itu? Ya Yang mengatakan Tuhanmu. gila siapa? Yang mengatakan gila siapa? Tuhanmu. Kepala tak kau. Orang-orang kafir yang mengatakan gila. Biar tahu kau. Baca itu Orang surat kafir Al-Hijr ayat sama 6. kayak kau. Sama kayak kau gini mengatakan kami Islam ini gila. Makanya Sama kayak kau. Kau mengatakan wah Islam itu gila. Sama juga ketika orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran karena tidak nampak Tuhannya. Mengatakan kami itu gila, mengatakan Nabi Muhammad gila. Bah, gila itu Muhammad, Tuhannya saja nggak nampak. Hah, mana Tuhannya? Gila itu. Hah, agama angan-angan tuh, agama ilusi, Tuhannya nggak jelas. Begitulah selalu disampaikan. Sama kayak kalian sekarang ini. Sama mengatakan Islam itu gila, Tuhannya nggak nampak. Emang Tuhanmu nampak apa enggak, Sinaga? Hah? Emang kau lihat juga Tuhanmu? Hah? Emang kau lihat Tuhanmu juga, Sinaga? Hah? Kau kepingin kali Tuhan itu nampak? Lebih gila itu menyembah manusia. Lebih gila lagi tau kau, menyembah manusia lebih gila. Ngarang aja kau. Kau lagi gila kau. Sempak kau koyak. Gara-gara sempak kau koyak, kau bayar perpuluhan, sempak kau nggak terbeli. Malu aja kau, muka kau peta. Hah? Karena makan kau babi, muka kau peta, mulut kau bau, tau kau? Hei, enak aja kau bilang kami gila. Komen kau. Dari mana kau buktikan Tuhan kau sama Nabi kami? Yuk, mana buktikan? Buktikanlah.
Kehebatan Tuhanmu mana? Coba. Mana? Udah turun kau. Enggak aja kau. Cempak waktu kau ya. Nah ini mulai merusuh nih. Ketika mom sudah, mom tadi kau dikatakan mualaf mom. Coba. Hah? Kau dikatakan mualaf. Cobalah. Nanti mom, Kristen nih mom, percayalah sama aku ya. Banyak kali yang DM mom. Pasti. Momi. Nanti sebentar lagi nih, percayalah sama aku. Kalau gini ya, kalau tidak benar apa yang kusampaikan, potong kupingku. Sebentar lagi banyak kali yang DM kau nanti nih. Entah apa-apa dibilang sama kau. Itu yang DM itu orang Kristen. Ya kan? Nah, percayalah padaku. Sebentar lagi banyak kali dari pihak Kristen menjudge kau nih nanti. Wah, kau penipu, kau menyamar, kau pasti gitu. Pasti gitu. Iya bang. Nah, ya kan? Nah, kalau seperti itu nanti kau udahlah. Kau buktikannya sama mereka. Naik lagi ke komal saya, udah langsung kau sadar, udah gitu aja. Kalau kau memang mau ya kan? Nah, Iya bang. Kau terima nggak? Kau dituduh mualaf. Terima nggak kau? Saya nggak terima kalau dituduh. Nah, ya kan? Tadi udah mengatakan ini menipu, mualaf. Kan aneh Karena kan? saya, Padahal saya naik datang sini juga, saya menghargai abang semua, saya omong dengan sopan. Kalau orang yang omong tidak pakai otak gitu ya, dia omong langsung maki orang sembarang gitu. iya, ya kan nggak salah kan? Masa kita diam, kita balas kan nggak salah kan? Ya, contohnya kan tadi abang berbicara tentang satu poin ketenangan itu memang luar biasa. Abang jelaskan detail semua itu kenyataan ada semua itu. Nah, betul, benar, ya kan? Kalau- Apa yang kita sampaikan? Kalau kita dalam tekanan, tekanan tidak ada ketenangan, maka jalan satu-satunya ya pikiran pendek bang. Betul apa nggak abang katakan ini? Iya, bunuh diri ya, ya atau menghujat ya kayak gitulah. Iya ya. Nah, iya, itulah kita beda sama. Entah kenapa ya Katolik ini, betul kata Bang Juma tadi, lebih santun dibanding Protestan. Kenapa gitu ya? Sesuai dengan apanya, denomnya, protes aja. Ya, Kalau kami diajarkan untuk menghargai agama lain, menghargai harus sopan santun, berbicaranya harus teratur, jangan berbicara sesuai seenaknya saja, itu bukan sopan santun. iya. Dari tadi kan kita nggak ada. Tapi kalau dia sudah keras, dibodoh-bodohinya kita, kan nggak cocok gitu kan? Iya, Lah, kita kan nggak ada bodoh-bodoh. iya, iya bang. Coba. Jadi, ya banyak ayam. Ayam banyak ayam nggak? Nih, Momi di mana tinggal? Di NTT tinggal. Iya bang. Tinggalnya di mana? Di daerah timur. Oh iya, saya lahirnya di aslinya Timor Leste, cuma saya sekarang di Malaysia bang. Oh, di Malaysia, merantau ya? Insya Allah. Iya, saya merantau bang. Loh, kok banyak ayam di Malaysia? Kok banyak ayam? Iya, ya itu kami di bagian kayak perkampungan, kayak orang yang banyak pelihara ayam bang. Oh, iya. Oh, banyak ayam ya. Banyak juga di sana ya. Dikontrak. Banyak bang. Iya. Oh, iya. Iya, kan bos punya ayam semua, bos punya. Bos. Oh, di ternak ayam ya. Bosnya Islam. Bang. Bosnya Islam. Iya, betul bang, betul. Islam. Bosnya orang Islam. Alhamdulillah. Jadi Orangnya ramah, ya? orangnya berbaik hati, berbagi. Masya Allah. Kalau Masya di sini Allah. hari raya mereka berbagi gitu, mereka berbagi sedekah gitu. Artinya sedekah Masya itu Allah. sering-sering itu. Iya sering ya Islam ya. Itu kan Islam sering. Kristen abang pernah dapat sedekah? Pernah. Hah? Pernah. Bang, Pernah juga di Kristen ada sedekah gitu ngasih pernah nggak dapat? ya macam dari saudara Muslim itu kalau hari raya mereka selalu sedekah. Oh, enggak dari Kristen.
Pernah nggak mengasih-ngasih kayak gitu? Kalau juga dari sedekah? saya, kecuali waktu saya di kampung, semenjak merantau ya, saya dilingkari oleh saudara-saudara Muslim, kayak bosnya juga Muslim gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi kira-kira setelah abang berteman dengan Muslim, apakah seperti doktrin yang disampaikan Islam itu agama teroris, Islam itu agama tukang kawin? Apakah sesuai nggak bang dengan apa yang selama ini abang rasakan berteman dengan umat Islam? Iya bang. Hah? Kira-kira apa yang abang rasakan? Apakah benarkah doktrin itu mengatakan Islam itu agama teroris, Islam itu agama tukang kawin? Setelah abang mengenal teman-teman abang banyak Islam, apakah sama seperti doktrin yang abang dengar-dengar selama ini? Ya ternyata mencari kebenaran itu ya sangat sakit lah bang. Nah, apakah umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin? Teman-teman abang yang Islam? Kalau yang saya melihat dan kenyataan itu dari saudara Muslim itu orang-orang baik semua, orang-orang yang selalu berbagi sedekah sesama. Masya Allah. Mereka sopan-sopan. Kalau orang tidak berbuat jahat kepada mereka, mereka tidak, kecuali orang yang niat jahat ya, orang dengan berjaga diri ya harus Iya, harus iya. sedikit. Benar, Masya Allah. Nah itu fakta ya bang ya. Jadi ya Fakta bang. fakta ya, fakta. Fakta bang. Itulah Islam. Islam Nabi Muhammad membawa kebaikan kepada kami umatnya, berakhlak yang baik ya. Ketika Nabi Muhammad Masya Allah, itu fakta. Jadi selama ini bang banyak kali mendoktrin Islam itu agama teroris apa segala macam. Sedih kami bang kayak gitu, umat Kristen sedih bang. Kadang Iya, Bang. meneteskan air mata Paham, Bang. sendiri, kan? Sedih aku bang. Kadang Paham, Bang. meneteskan air mata ya kan, meneteskan air mata aku bang, sedih kali. Jadi mudah-mudahan aku doakan, kami doakan abang ini dapat hidayah ya bang ya, biar bisa, Iya, Bang. nanti ada yang bimbing kawan-kawan abang di sana ya kan. Iya, Bang. Ada yang bimbing teman-teman abang. Tadi kan mau dibantah bang, katanya tadi Sinaga tadi menikah Ya. udah tiba-tiba suaminya meninggal. Apakah masih boleh menikah lagi di Kristen? Menurut Kristen? Tidak. Artinya Tidak kalau boleh. hanya meninggal saja juga harus sendiri sampai mati. Itu harus sendiri sampai mati kan bang? Iya bang, betul bang. Ya. Itulah makanya harus sendiri sampai mati. Mana aku bohong? Kalian kok oten-oten kepanasan ya? Harus sendiri. Ketika nggak tahu kita namanya ajal ya kan bang, baru menikah. Iya, Bang. Ini timun lagi nih masalahnya nih, timun lagi masalahnya. ujung-ujung timun lagi nih, aduh, ujungnya ke timun. Abang berbicara tentang ketenangan itu kan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan ketenangan itu kan harus butuh. Oh iya, iya benar lah. Kita kan mau tenang ya kan bang. Iya ya bang. Nah, iya. Memang begitulah bang. Jadi kami ini pun kadang-kadang sedih bang. Teman-teman Kristen menghujat Islam. Sering kali itu bang di komal-komal mereka. Cobalah. Jadi kita menantang di sini bang. Kita tantang orang kita tuh nggak ada yang berani. Lucu ya kan bang. Kalau memang benar maunya buktikan ya kan bang. Ya bang, kalau Ya. namanya naik boleh naik, tapi jangan menghujat. Namanya kita saling menghargai, harus sopan Benar. lah. Mantap bang Mami ini. Mantap. Janganlah menghujat. Kalau nggak terima, turut. Nggak senang, turut. Ya kan? Lanjut bang Juma. Iya. Lalu kapan ikrar syahadat, saudara Mumi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan mau menjadi pengikut Yesus yang benar? Ya karena Jangan ditunda. saya jujur ya bang, abang tadi sudah jelaskan, saya ingin mengikuti pengajaran Yesus yang benar dan saya cinta Yesus. Jadi saya butuh waktu sedikit untuk merenungkan apa yang abang sampaikan semua. Masya Allah, subhanallah. 1 hari, 2 hari mungkin kita bisa bersyahadat. Ya bang, saya butuh untuk 1-2 hari merenungkan kebenaran itu. Allahu Akbar. Masya Allah.
Insyaallah ya, menjadi pengikut setia Yesus, jangan mengatasnamakan Yesus tapi ajaran pagan yang diikuti. Ya, betul-betul jadi pengikut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel. Itu ya. Betul, Bang. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin ada tamu, ada Bu Dani Masuk. itu. Aduh mak jam, matilah kita. Bukan, aku masuk gara-gara ini ada mau bersahadat ini, mau ku stop dulu dia. Wah, gelisah. Coba Coba. ditanya-tanya Ku dulu. stop dulu dia. Bang Nah. Umi silakan. Diskusi Nah. kami nyimak dulu ya. Ya, kasih Silakan. dulu waktuku ya Bang Juma. Silakan Bu, silakan. Oke. Tunggu ya, kok kecil suaraku. Bentar ya, besarkan. Udah besar. Udah. Iya. Nah, kenapa kau itu meninggalkan Yesus sementara di akhir zaman Yesus yang membangkitkan Nabi Muhammad? Ayatnya Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Gak ada manusia dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi, Musa, Abraham, Muhammad, dan yang lain-lain. Gak ada ayatnya ya, gak ada tercatat. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menentukan kelak bagaimana manusia ini. Sedangkan Nabi Muhammad sekarang masih berada di dalam tanah, masih terkubur di perut bumi, dia belum bangkit. Tunggu kedatangan Yesus kedua kali. Offside. Yesus yang menentukan sesuai dengan data Ito. Yohanes 6 ayat 40. Itu tanya aja sama orangnya dulu, gak usah kemana-mana. Aku ajaran Kristen lah, aku ajarkan. Iya, ngomong dulu sama dia. Jangan dulu kesana-sana, ngomong dulu sama dia. Iya, yaitu Momi. Siapa namanya? Si Momi. Isa. Gantilah namamu itu. Susah kali. Gitu itu. Jadi apa yang kau andalkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat dia atau belum tidak. sahadat. Begitu juga dengan engkau. Jangan dulu, dia belum sahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Dia belum Jangan sahadat. dia bersahadat. Dia belum bersahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Jelaskan Iya, aku dulu. tengok tentang dia. Kristen. Aku dari tadi udah di sini berjam-jam. Dia Iya. kayaknya udah mendekati tuh, udah hampir Loh, gelisah. 85%. Ya tanya sama dia. Jangan bahas dulu ke Islamnya, ke Kristen dulu. Nah, itulah di Kristen. Nah, coba tanya sama Bagaimana dia. itu, Momi? Apa kau nggak percaya nanti Yesus yang akan menentukan manusia itu selamat atau tidak? Dia yang membangkitkan kelak di akhir zaman. Sesuai juga dengan dalil Matius 24 ayat 30, 31, 32. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Adakah Nabi Muhammad berani berkata seperti itu? Oke, Momi, Ito Darni ini bertanya untuk membuktikan tentang Yesus itu Tuhan. Itulah dulu. Nah, setelah Anda dengar tadi, kira-kira Anda mau membantah nggak narasi Ito Darni ini? Coba kasihkan pendapat Anda terhadap Ito Darni ini. Silakan Momi. Momi, monitor. Ya Bang. Ya, silakan kasih tanggapan kepada Ito Darni ini. Apa yang Anda inginkan? Anda hanya mencari kebenaran. Nah, sekarang Ito Darni ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Kira-kira Anda tanggapin narasi Ito Darni ini. Silakan. Sedangkan kebenaran yang tadi disampaikan oleh saudara Bang Juma sama Bang sama dia, semua itu di dalam Bible. Apakah kebenaran apa yang harus diikuti? Sedangkan itu perkataan Yesus semua. Saya tidak bisa bantah. Ya. Nah, kamu bertanya sama Bang Juma. Bang Juma itu mengobrak-abrik isi Alkitab. Sekarang kamu harusnya naik di roomnya Offside. Kristen. Jangan kamu naik di roomnya Bang Juma. Bang Juma Jangan. itu mau mengobrak-abrik Alkitab kita. Jangan outside, jangan gitulah. Iya dong. Kalau Aku jangan berhak begitu, jangan bernarasi sembarangan di sini akan memicu kericuhan. Itu mengobrak-abrik, Kan benar jangan itu, itu. kan? Jangan, Sekarang langsung aja kutanya ngomong sama kalian. dia. Sekarang kutanya,
Ngapain Ito datang bertanya tentang Alkitab ke room teman-teman Islam? Sementara di kekristenan banyak room-room Kristen, Ito mau bertanya, kok bertanya ke sini? Pening kalau nanya ke Kristen, pening. Banyak Enggak kali dia dong. begaduh, ribut. Pening. Nah sekarang mau kutanya kau Ito ku Momi. Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Sementara Yesus, Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Matius 24 ayat 30, Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Para malaikat bukan 1, 2, 3, 4, 100, berlaksa-laksa. Dia yang akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Yesus yang menentukan Nabi Muhammad itu nanti bangkit atau tidak. Ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Dah, stop. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Musafir. Aku akan membangkitkannya Musafir. di akhir zaman. Dia yang menentukan manusia bangkit atau tidak nanti. Bukan Muhammad, bukan Abraham, bukan para nabi. Ini kalau nyindir Nabi Muhammad saya masuk nih. Iya, masuk gas. Gas dulu aku Bang Yesus Juma, jangan lembut-lembut sama aku. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu, kenapa itu? Kenapa? Dia berkata seperti itu sewaktu Karena? datang dia sebagai manusia di bumi. Iya. Sebelum sebagai manusia, Iya. dia firman Allah. Iya. Dia itu Iya. bersama dengan Allah. Aku Makanya tidak Trinitas. dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa ini? Iya dong. Ya, di Iya, mana dia ada tidak dapat Tuhan? berkata-kata sewaktu dia sebagai manusia Tidak bisa di muka berbuat bumi ini. apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya dia dicatat Buktinya apa? sebagai hakim yang adil. Buktinya apa? Dia menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa yang suruh terdakwa? siapa suruh Anda menyembahnya? Makanya dia datang. Tidak ada Dia yang malu kami di menyembah hadapan Yesus. Tuhannya. Malu dia di hadapan Tuhannya. Matius 15, Matius 7. Tidak setiap orang yang berseru kepada aku akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Ya. Itu dong. Itu dalilnya. Jadi orang masuk surga berdasarkan kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak Tuhannya Yesus? Kehendak Yesus. Di mana dalilnya? Yesus dan Bapa satu. Yesus, kan? aku dan Bapa bengkok satu. terus, bengkok engkau melihat kemana-mana. Bapa, Tadi jika dalilnya engkau- yang saya minta, Bang Zuma. Ibu Darni, yang Apa saya kata minta Yesus, Bang dalilnya. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Tuhanku yang ada di langit. Tahu Bang Jangan Zuma dipelintir melakukan dalilnya. kehendak Bapa itu apa? Bang Juma tahu nggak melakukan kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapak itu perjanjian lama, Bu Darni. Apa itu kehendak Bapa? Ya perjanjian lama. Itulah Melakukan kehendak 10 Bapak. hukum. Bang Juma Nah itu melanggar dia. semua Hukum Nabi pertama yang Muhammad sudah Anda melanggar semua langgar. 10 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa Anda membuat ilah dari Romawi? Tidak ada Ayo. ilah lain. Kami tetap mengilahkan. Sekarang adanya pertanyaan Abraham, saya, Ishak, dan Yakub. siapa, Islam dari beranikah mana menyebut arahnya? Nama Yahweh? Islam beranikah menyebut nama Yahweh? Berani nggak? Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Quran. Tidak diajarkan dengan bahasa Ibrani. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan siapa? ada Yahweh. ilah lain. Jangan ada ilah lain. Yang kami Ilah sembah lain adalah berarti- ilah Abraham, ilah Ya. Ishak, Berani Yakub kalian yang menyebut kami nama sembah. Yahweh, berdoa sembahyang kalian 5 kali satu Lah, hari. sekarang- berani kalian menyebut nama Yahweh, mengganti SWT. Sekarang jangan ada ilah lain. Kenapa jadi Anda Ilah lain permasalahkan itu ke SWT. Islam? Ilah lain itu SWT di luar dari SWT Allah itu Abraham. apa? Sejak SWT kapan, itu apa? para nabi SWT menyembah itu apa? SWT. Ah, ini sudah Sejak mulai kapan, mulutnya Bang Juma, nyeloceh terus. para nabi menyembah Allah Hei, Islam. Mulutnya nggak mau berhenti. itulah itu ini. Sekarang Bu Darni saya tanya, Tuhannya Yahudi itu maha suci atau maha tinggi? Atau tidak? Mulai kaku mulut, kaku mulut. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan Allah maha tinggi, maha suci, SWT dalam bahasa Arab. Nah Yesus SWT enggak? Macet.
Jangan ada ilah lain. Yang kita harus sembah itu adalah hakikat yang maha suci, maha tinggi Kamu aja. dimati-matikan blender Nah, itu makanya jangan menyembah sekali makhluk naik. yang maha kotor, maha rendah. Itulah Yesus. Kapan para nabi menyembah Allah Islam? Yesaya Di mana ayatnya? 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi, maha Bukan Allah suci. Islam itu Allah Ya. Yahweh. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar dari Allah Ishak dan Yakub ada penyembah Hubal. Yang mengelilingi Hubal. Ini kalau cuma Nah, itu. modal nyerocos ya kayak gini. Baca Yeremia, baca satu raja-raja. Yesaya Satu raja-raja. Kenapa bangsa 57 Israel nomor menyerang bangsa Aram, 15. Bang Zuma? Bang Zuma? Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku maha suci, maha tinggi. Ada enggak? Yesus kan Kenapa datang Anda- ke bumi sebagai manusia, Bang Zuma. Iya. Kenapa? Buktinya Allah juga datang kepada Bagaimana sebatang pohon maha berbicara suci? kepadamu, Gimana maha suci? Musa. Kalau Bang dia Zuma. punya di dalam perutnya, gimana cara? Namanya datang sebagai manusia. Iya, Namanya datang justru sebagai karena manusia. itu Berarti yang namanya sebelum maha sebagai suci. manusia dia siapa? Yang Ilahi namanya itu. maha suci Firman itu ilahi tidak itu dia. bisa menjadi kotor, tidak bisa menjadi najis. Namanya maha Kenapa suci. ke pohon bisa? Berarti tidak ada Kenapa pada Allah dirinya yang itu di noda. dalam Islam itu kenapa bisa ke sebatang pohon bicara? Bang Zuma. Iya. Mulai ngaco. Sekarang ku tanya Bang Juma, mana lebih Bang Juma imani, percayai? Enggak, Tuhan, lebih tunggu masuk dulu, logika, kita enggak usah melebar dulu, Allah Bu berbicara Darni. dari sebatang pohon Jangan atau ada firman ilah Allah menjadi lain. manusia? Mana lebih Jangan lebih ada keren? ilah lain. Ilah yang Cuma. kami sembah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kami maha suci. Nah, Yesus maha suci enggak? Itu dulu poinnya. Ya, Yesus kan bukan Allah. Yesus itu bagian dari diri Allah. Iya. Wujud dari Allah itu turun Sudah ke bumi. dijawab. Nah, berarti sudah dijawab. Yesus beda. bukan Allah. Enggak bisa. Berarti sudah Aku dijawab. enggak bisa Sudah mengikuti dijawab. peraturan Anda Bang Zuma. menggantikan Tuhannya Yahudi dengan yang bukan Allah. Anda Mana sudah ada jawab kami sendiri. gantikan? Sudah selesai. Enggak Bang Juma. Salah. Lo gitu loh, dan lo. Enggak loh. Tuhan kami Mana maha kami suci, Bu gantikan, Bang Darni. Juma? Tuhan kami maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan berfirman, Akulah Allah, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Quran. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran yang kami imani adalah hakikat yang sama yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Kan itu poinnya. Nah, sehingga ketika Tuhan itu maha suci, maha tinggi, Yesaya 57 nomor 15, apakah Yesus maha suci? Itu dulu poinnya. Bang Juma, Hmm. Matius 1 ayat 18 sampai ke bawah. Yesus berasal dari Roh Kudus. Iya. Berasal dari Roh Kudus, suci atau enggak? Bukan itu. Yesus Ya, berasal aku dari tanya, Bang rahim Juma, manusia. Yesus kan- Itu sudah tidak Tunggu maha dulu, Bang suci. Juma. Bu Bang Darni, yang disebut maha suci itu tidak dilahirkan. Dia bukan manusia. Yesus itu punya kotoran dalam perut. Dia kalau tidak sikat gigi, kotoran dalam gigi. Begitu juga kuping, kalau dia tidak korek bersihkan, ada kotoran dalam kuping. Jadi dia nggak bisa maha suci. Sedangkan yang disembah bukan oleh Bani Allah itu, Bang Israel, Juma. yang disembah Bang Juma. oleh Bani Ismail adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Anda menggantikan yang maha suci dengan manusia bernama Yesus. Anda sudah melanggar hukum Bukan utama. maha suci. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda menggantikan ilah baru bernama Yesus. Itu loh Bu Darni. Bukan, Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Berarti Anda sudah jawab. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa Anda sembah? Berarti Anda menggantikan Allah yang maha suci maha tinggi itu dengan manusia. Sudah selesai kita kan? Nah, makanya saudara Mumi ini mau masuk Islam karena ternyata di agama Kristen itu menyembah makhluk yang tidak maha suci. Yesus makan, minum, berarti dia punya kotoran dalam tubuhnya. Sementara Tuhan, Bang Juma, Yesaya sekarang 57 Yesus nomor berada di mana? 15, maha suci maha Bang tinggi. Juma, Di mana, Bu? Yesus sekarang berada di mana? Yesus berada di langit. Di langit, di surga kan? Yesus di surga. Langit bukan di surga, di langit. Nah, itu Kak, makanya Bang Juma tak punya Nah, terus? data. Aku ada datanya. Matius 28 Mana? ayat 18. Yesus berpuasa di surga. Nah itu.
Di langit tidak ada surga di Di situ. surga. Coba masuk Kalian dalam bahasa itu Yunani makanya- aslinya. Bahasa Bang aslinya Juma, apa di situ? Paradiso dulu, Bang atau Juma. Uranos? Makanya Uranon. kalian tidak tahu sejarah Yesus karena tidak ada kalian pelajari Injil. Kalian tidak ada buku Injil kalian pegang. Jadi kalian nggak tahu di mana keberadaan Yesus berada. Makanya Yesus kalian jadi di tersesat. langit, bal rafahu. Allah mengatakan, Langit tetapi itu aku adalah mengangkat Nabi surga. Isa di sisiku. Dia di langit, bukan di surga. Bahasa Jadi, Yunaninya Muhammad- Uranon atau Uranos. Muhammad. Bang Juma, di dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada Musa dari langit. Ada datanya. Terus? Udah. Jadi sekarang keberadaan Yesus itu di langit. Iya kan memang dari atas. Ya udah. Dari atas. Berarti Yesus kan di surga. Suci dia sekarang berada di sana. Ya, Wajib kalau dong kami sembah. begitu Yesus Anda katakan suci, mana dalilnya? Kan butuh dalil, bukan cuma mimpi Yesus lahir belaka. dari Roh Kudus, suci atau enggak Bang Juma? Roh Kudus Dengan itu lahir suci atau dia enggak, sudah Bang terbukti dia tidak maha suci, Bu. Juma? Tuhannya Bang Bani Juma, Israel lahir nggak? jangan samakan dengan Jangan samakan. Yahudi. Yahudi kan memang menolak tidak Yesus sebagai sama. Tuhan dan Juru Selamatnya, Bang Juma. Makanya mereka Memang tidak menyalibkan. sama. Tuhan yang kami Karena sembah, Yesaya 57 nomor 15, Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Udah selesai. Sedangkan Bang Juma. ibu Dalilnya, menyembah Bang Juma. Yesus, orang yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri. Kayak mana mau sama? Memang tidak sama. Bang Juma. Jadi Abang Juma tolak Quran Bang Juma juga di dalam Quran surat Maryam. surat 21 ayat 91, Isa berasal dari Ruh Allah. Kami tiupkan ke dalam Maryam ruh dari kami, dan kami Bu jadikan Darni. dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta Bu alam. Darni. Berarti Yesus itu, Isa itu Ruh Allah. Bayangkan itu Bang Juma. Masa La Bang haula wala quwata illa Bang Juma billah. tolak ini Bu Quran ini? Darni. Bu Darni. Seluruh roh yang ada pada diri manusia itu semuanya adalah roh Allah. Khaliqu kulli. Pasti suci kan? Khaliqu lisai. Suci. Segala sesuatu Suci itu dicipta oleh Allah. Semua berasal. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh yang ada di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Allah. Yesus roh Allah, Bang Zuma roh Allah, Bu Darni roh Allah. Apakah kita ini semua adalah Allah? Alai bum bum. Gak bisa gitu, Bu Darni. Tuhan itu maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Gak bisa kita ganti-ganti itu Tuhan. Makanya jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bu Darni terbukti menggantikan Tuhannya Yahudi dengan bayi Yahudi bernama Yesus. Naif itu Bu Darni, naif sekali. Jadi jangan menghalangi hidayah yang datang kepada Mumi karena Anda tidak berhasil mengajarkan ajaran yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal menurut Yesus adalah Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu bukan Yesus. Yesus nanti datang di mana Yesus datang? Di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan itu bukan Yesus. Udah, Itu Bang bukan Juma. Yesus benar nih. Bang Juma, Silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Yes. Isa putra Maryam, Ya, membenarkan itu kitab diutus. yang sebelumnya. Dengar, Nah, itu diutus. membenarkan kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, Taurat. dan Injil. Dah, Taurat. sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Mana Injil Nah. yang diturunkan itu? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kami ada Bang Juma yang kami Mana? pegang sekarang, makanya Bang Juma tunggu dulu. Makanya Bang Juma di Quran surah Ali Imran 55 dikatakan pengikut Isa, pengikut Injil yang kami pegang ini akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa bukan Bagus. pengikut Muhammad yang ditinggikan? Loh, Mana saya jawab Injil ya. yang kalian Anda diam. pegang? Anda diam ya. Saya jawab. Yes. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab, ketetapan. Apa itu? Perintah-perintah, hukum-hukum. Perintah hukum yang mana? Yang dikatakan kemudian oleh Nabi Isa, wa isqala Isa ya Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi jelas itu.
Bagaimana Nabi Isa kemudian mendapatkan hikmah pengajaran? Hikmah ajarannya adalah fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Isa meminta Bani Israel untuk taat. Apa perintahnya? Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit dan mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh Dia kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus? Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menuhankan dirimu. Ada? Ada. Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menggantikan diriku menjadi dirimu. Ada nggak? Tak ada. Segala aspek yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku, aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku, bahkan aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Coba, Yesus itu seorang Muslim. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah seorang Muslim? Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk takluk kepada hukum Torah. Berarti dia berserah diri kepada hukum Torah. Berarti dia seorang Muslim. Sedangkan Kristen, ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, Keluaran 20. Kenapa orang Kristen justru membuat ilah baru bernama Yesus? Yesus itu Tuhan baru buatan Barat. Tak ada orang Yahudi, tak ada nabi dari Yahudi, tak ada kemudian pengajaran dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, Torah, Ketubim, Nevi'im. Tidak ada satupun data yang menyatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia. Tidak ada itu. Nah, kenapa kemudian orang Barat membentuk Tuhan baru bernama Yesus? Lalu kemudian turun-temurun sampai kepada Advent. Ya, sekte Advent, agama Advent kemudian melantik anak Maria menjadi Tuhan. Itu siapa yang ngajarin coba? Bilangan 23 nomor 19. Aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapakah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus sebagai manusia. Sementara Tuhannya Yahudi bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia adalah manusia. Jadi Anda menggantikan kesucian Tuhannya Bani Israel dengan melantik anaknya orang menjadi Tuhan, benar nih. Parah itu. Ayo tobat. Tinggalkan Advent menyesatkan. Tinggalkan. Tobat. Jangan hanya gara-gara perpuluhan Anda menutupi kebenaran itu dengan kebenaran. Kuat pula kompresorku. Kedengaran ke situ kompresorku Bang Juma. Enggak, aman. Enggak. Oh. Ayo benar nih, silakan. Semangat benar nih. Jangan macet dong. Macet. Yang pada intinya kemudian adalah Al-Quran surah An-Nahl menyatakan bahwa subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Allah maha tinggi maha suci subhanahu wa ta'ala. Yesus Galatia 3 nomor 13. Manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Gak nyambung kan? Tuhan maha suci, Tuhan Anda terkutuk. Gak nyambung kali. Ayo Bang Melender, masuk Bang Melender. Kasih kopi beliau, biar beliau semangat. Kopi campur Aku masako ya? tapi ya. Aku. Kenapa di mute? Aku tadi udah buka di mute. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Maidah tadi Bang Juma. Nah, Ya. kalian kan harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Yes, Mana ada betul. kalian pegang itu? Makanya kalian tidak tahu tentang kedatangan Yesus. Injil itu artinya kabar baik tentang kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, dan tentang kerajaan Allah. Makanya kalian nggak tahu tentang keberadaan Yesus. Sementara di dalam buku Taurat juga sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Selalu saya katakan kepada kalian Bang Juma, Allah aja kalian tantang. Kalian bilang itu, Taurat itu, Zabur itu, Injil itu sudah dipalsukan. Sementara Allah mengatakan orang-orang pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Berarti kami dong sampai hari ini pemegang Injil, pemegang Taurat. Nah, kenapa kalian tidak pegang itu sampai kalian menolak perkataan malaikat? Malaikat sudah berkata kepada Maria, "Hai Maria,
engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Melahirkan Di dalam Lukas anak, 2 berarti ayat bukan 11, Tuhan. malaikat juga berkata, kan tunggu Bang Juma, kan dikatakan Iya, sorry. di dalam Injil itu Bang Juma, malaikat kan mengatakan kepada Maria melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah menyuruh kalian harus beriman kepada Injil. Harusnya buku kalian dengan buku kita sama Bang Juma. Harusnya kita sama-sama akan terangkat ke surga jika kita menuhankan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan hukumnya yang 10 itu, maka kita akan diselamatkan Bang Juma. Ini kenapa nggak ada Taurat, Zabur dan Injil kalian pegang, maka kalian jadi nggak tahu kelahiran Yesus. Ibu. Udah ya? Oke. Oke, baik. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Orang Batak bukan Bani Yakub. Orang Bugis bukan Bani Yakub. Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Musa, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa masih kurang itu? Itu yang satu. Yang kedua, berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Injil. Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pemegang Torah, pemegang Injil, mengapa kau mencampur adukan? Nah, itu kan dalilnya ada. Lalu kemudian setelah mencampur adukan, kata Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Di antara mereka ahli Torah, ahli kitab, orang-orang terdahulu sebelum Islam, menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Coba Anda lihat kitab Lukas, coba Anda lihat Markus, Matius, Yohanes, Paulus, intinya adakah mereka menulis berdasarkan Bimbingan